Selamat Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang surat dinas dan surat pribadi. Materi kita pada hari ini adalah surat dinas dan surat pribadi. Surat, anak-anak pasti tahu surat kan? Nah, surat itu adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan kepada pihak lain. Fungsi surat: dokumentasi tertulis seperti surat perjanjian, alat pengingat untuk objek yang terlupakan, bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi, menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan dan jaminan tanggungan. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang membahas keperluan atau hal-hal pribadi. Ciri-cirinya: isi surat berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar dan lainnya, menggunakan bahasa santai tapi sopan, tidak menggunakan kepala atau kopi surat. Nanti saya akan tunjukkan mana sih kopi surat itu dalam surat. Ini ya anak-anak, contoh surat pribadi. Ada misalnya ini tempat tanggal lahir, tempat dan tanggal penulisan surat, tujuan, salam pembuka, isinya, salam penutup, dan identitas pengirim surat. Seperti itu. Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, dan organisasi. Jadi surat dinas ini seperti surat yang ayah kalian dapatkan misalnya dari kantornya, seperti itu. Kalian terus dapat surat pemberitahuan dari sekolah, seperti itu. Tuh. Surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, dan organisasi, seperti itu. Ciri-cirinya: isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi, menggunakan bahasa baku dan efektif, ringkas dan jelas, menggunakan kepala atau KOP surat. Nah ini ya, namanya KOP surat itu yang ini, yang saya coret-coret tadi nih ya. Nih, seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi. Jenis surat dinas: ada surat permohonan, digunakan untuk meminta bantuan kepada instansi atau perorangan yang jabatannya tinggi. Surat tugas surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada satu atau beberapa orang untuk melakukan tugas tertentu. Surat perizinan, surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi untuk meminta izin. Surat pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan untuk semua anggota kelompok, organisasi, atau lembaga. Contoh pengguna pernyataan. Surat undangan yang dibuat oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada orang untuk menghadiri sebuah acara. Surat lamaran pekerjaan, surat yang ditulis secara pribadi untuk melamar pekerjaan kepada instansi atau lembaga.
KOP surat. Nah, ini berisi identitas lembaga organisasi. Nomor berisi urutan keluarnya surat lampiran ditulis jika surat tersebut menyertakan lampiran perihal atau hal berisi isi pokok yang ditulis singkat. Tempat dan tanggal surat berisi tempat dan tanggal pembuatan surat. Bisa juga langsung tanggal surat saja jika pada KOP sudah ada tempat atau lokasi lembaga. Alamat surat berisi alamat yang dituju. Salam pembuka berisi bagian berupa kata pembuka. Nama dan tanda tangan berisi nama lengkap. Jika ada gelar, tuliskan gelar dan tanda tangan penulis. Salam penutup berisi ungkapan rasa penulis surat. Penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih. Isi surat berisi isi atau hal yang memuat segala sesuatu yang ingin disampaikan. Pembuka surat berisi pengantar atau menyampaikan maksud. Apa sih bedanya surat dinas dan surat pribadi itu? Dan lihat sama-sama ya. Kalau surat pribadi itu berisi keperluan pribadi, itu menggunakan bahasa sehari-hari, santai tapi tetap sopan, walaupun kepada teman sendirilah, tapi bahasanya sopan sedikit ya. Tidak terdapat KOP, nomor lampiran dan perihal surat. Sekarang kita lihat surat dinas. Isi surat berhubungan dengan instansi, lembaga, atau organisasi, menggunakan bahasa baku dan efektif. Terdapat KOP surat, nomor, lampiran, dan perihal surat. Terima kasih anak-anak sudah belajar surat dinas dan surat pribadi hari ini. Dibaca-baca lagi, dimengerti, dicatat hal yang penting, dipahami lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi kesehatan, makan yang bergizi dan seimbang. Dan selamat pagi, Tuhan memberkati.